Visi hilirisasi industri Presiden Joko Widodo sudah saya bahas pada video yang lalu. Sekarang saya akan membahas apa yang menjadi tujuan di balik visi Global Food Security Indonesia yang disampaikan oleh Menhan Prabowo Subianto di Forum Global Food Security di Bali pada 13 November 2022 yang lalu. Atau 2 hari sebelum acara summit para kepala negara atau pemerintahan di KTT G20 pada 15-16 Novembernya. Visi pembangunan ketahanan pangan ini yang dirancang oleh Menhan Prabowo Subianto disetujui oleh Presiden Jokowi, sehingga pemikiran ini menjadi visi pemerintahan Presiden Jokowi. What is my strategy which I proposed to my president, that the degraded forest we convert to productive land to create food and energy. Presiden Jokowi sendiri juga hadir di forum itu untuk menerima Global Citizen Award dari Atlantic Council yang adalah host acara tersebut. Atlantic Council adalah sebuah lembaga think tank Amerika Serikat in the field of international affairs favoring Atlanticism, didirikan tahun 1961 dan merupakan anggota dari Atlantic Treaty Association. Jadi ini anak kandung NATO, North Atlantic Treaty Organizations. Atlantic Council itu punya 16 pusat regional dan beragam program fungsional, artinya terkait dengan organ NATO itu sendiri, yang terkait dengan keamanan internasional dan ekonomi global. Kantor pusatnya di Washington DC. Kedua kawasan ini merupakan partner yang saling tergantung dalam skala ekonomi dunia yang raksasa. Singkatnya, the term Atlanticism can also be used as a shorthand for the transatlantic security architecture. Soal arsitektur keamanan di wilayah transatlantik. Lagu Imagine dari John Lennon yang dirilis tahun 1971, liriknya sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. No need for greed or hunger, a brotherhood of man, itu memang apa yang dilihat Lennon tentang terjadinya kelaparan dunia pada saat itu, 52 tahun yang lalu. Dan dunia hari ini bicara tentang food security atau keamanan atau ketahanan pangan sebagai jawaban terhadap ancaman kelaparan atau food insecurity, sebaliknya, ketidaktahanan atau ketidakamanan pangan. Kita perlu memahami lebih dulu the nexus of food security dan apa yang menjadi existential threats terhadapnya. Food security atau ketahanan pangan bukanlah faktor yang berdiri sendiri. Dia koeksistensial, jadi berada bersama faktor air dan energi. Tidak ada pangan tanpa air dan energi. Sedangkan apa yang menjadi existential threats, yaitu risiko yang mengancam kemanusiaan global di masa depan, dijelaskan oleh Menhan Prabowo Subianto dengan jernih. Notice the remarks of the speakers before me, also my remarks. I mentioned that there is a food insecurity problem, but this problem has been compounded by population explosion, climate change, and geopolitical conflict. Climate change
needs political wisdom and leadership from all countries. Population explosion needs wisdom, leadership, courage from the national elites. But geopolitical conflict, as I mentioned, needs statesmanship, needs leaders with a historical vision and a realistic approach. The problems of food security, hunger, is a current, clear and present danger because we understand 300 million people are already starving, basically. Another 500 million on the verge of starvation. But this is all related to geopolitical reality. We understand 30% of wheat comes from Ukraine and Russia. We understand potash, phosphate is a resource very scarce. Fertilizer dependent on potash, dependent on phosphate. So, yes, you ask me what we hope from the G20. We hope statesmanship, wisdom to overcome this. Program pangan dunia dari PBB melalui World Food Program menjadi rujukan banyak pihak soal hunger ini. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues and guests, these calamitous setbacks are glaring. And 828 million people worldwide will go to bed hungry tonight. Globally, 45 million children under the age of 5 are suffering. They are suffering from acute malnutrition. Their small bodies chronically deprived of essential nutrients, stunting physical, cognitive, and social development. The numbers are staggering. The trends and projections alarming. The numbers are staggering, the trends and projections alarming. Kalau kata famine dan hunger ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, keduanya merujuk kepada kata kelaparan. Tetapi PBB, dalam hal ini UN World Food Program, membedakan antara kedua kata ini. Famine itu keadaan yang paling parah, paling disastrous. Keadaan sama sekali nggak ada makanan. Sedangkan hunger merujuk pada keadaan undernourishment atau kurang gizi, dalam sekurangnya waktu 1 tahun, di mana orang tidak bisa konsumsi makanan untuk menjaga berat badan yang sehat, normal, sehingga bisa beraktivitas juga secara normal. Gurf menyebutkan angka yang sering disampaikan dalam berbagai konferensi dalam tahun-tahun terakhir soal hunger ini mencapai 800-an juta orang. Sedangkan jumlah mereka yang rentan risiko famine sebanyak sekitar 50 juta orang yang mayoritas memang anak-anak oleh karena mereka di masa pertumbuhan dan perlu banyak asupan. Hunger Map tahun 2021 dari WFP ini menjelaskan prevalence of undernourishment in the total population antara tahun 2018-2020 dengan populasi dunia yang 8 miliar orang, 1 dari 10 orang ternyata menderita hunger atau kurang gizi. Di Indonesia sendiri, mereka yang mengalami kurang gizi berada pada kisaran antara 5-14,9%. Ya, ini bahasa statistik ya, dari total populasi. Tetapi di Amerika juga memiliki angka undernourishment walaupun di bawah 2,5% dari total populasinya. Dr. Arif Husain, Chief Economist dari WFP, mengatakan another way to understand the current crisis is to look at the scale of the resources being marshaled to address it. I can tell you that I've been in this work for about 20 years now, and what we are seeing this year, it's in fact terrible.
One thing which we talk about is that, with one World Food Program is setting records, it's not necessarily a good thing for the world, right? And what we have been doing is we have been setting records since 2020. We fed 115 million people in 2020, 128 million people in 2021, and this year we plan to feed more than 150 million people. So you can see that this is a gradual increase in the number of people who need assistance. Pada titik inilah kita membedakan antara food insecurity dan food security. Pada sisi food insecurity, kita sudah mengenal dua ancaman. Pertama, hunger. Ini kategori ancaman laten atau simptomatik. Jadi masih ada makanan, hanya saja kualitas gizinya buruk dan juga frekuensi atau porsi makan per harinya kurang dari normal. Akibatnya ya rentan sakit, khususnya anak-anak, rentan terhadap pertumbuhan normal. Yang kedua adalah famine. Ini sudah masuk kategori bencana atau disaster, yang sama sekali tidak ada makanan, perlu di-drop dari luar ke lokasi terkait, dan akibatnya bukan saja rentan sakit, tapi juga kematian. Pada sisi food security, kita merencanakan dan mengupayakan, ini artinya menyusun dan mengeksekusi strategi agar bangsa kita mampu mengamankan konsumsi pangan dalam formulasi 4 sehat 5 sempurna, sekalipun dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Kata kuncinya di sini adalah availability dan affordability. Ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk membeli dengan harga wajar. Asupan yang masuk ke dalam tubuh manusia dalam statistik pangan dunia umumnya diukur dalam 2 indikator, kalori dan protein. Isu kelaparan, hunger, ini adalah bagian dari Sustainable Development Goals yang dicetuskan PBB pada 25 September tahun 2015 melalui mekanisme sidang umum dan diadopsi oleh 193 negara termasuk Indonesia. Tubuh kita perlu kalori dan protein yang cukup untuk dijadikan energi agar tubuh bisa beraktivitas secara normal. Beraktivitas artinya berpikir atau menjalankan fungsi akal budinya dan bekerja untuk menghasilkan suatu karya, entah karya di bidang ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, teknologi, hukum, pertahanan, dan sebagainya. Peradaban dunia kita dibangun di atas pikiran dan karya ini, yang adalah hasil beragam bentuk kerja. Hampir di setiap asupan olahan atau yang melalui proses pabrikasi, dewasa ini selalu tertera apa yang dinamakan sebagai nutrition facts, data gizi, di mana kadar kalori dan protein itu disebutkan. Hal ini sudah menjadi standar hukum kesehatan suatu negara modern. Faktanya, terganggunya ketahanan pangan itu merugikan negara-negara yang bergantung pada impor kalori, dan dalam statistik Global Foods Security, yang menjadi konsumsi utama dunia soal kalori ini adalah jagung, gandum, dan beras. Dengan kata lain, ini masalah perdagangan ketiga komoditas itu yang terjadi karena adanya ketergantungan satu negara dengan lainnya. Kita boleh bersyukur Indonesia relatif tidak tergantung pada impor kalori, terutama beras yang menjadi konsumsi utama bangsa kita. Pada 14 Agustus 2022 lalu, Presiden Jokowi menerima penghargaan dari International Rice Research Institute, IRI. Menunjukkan ketangguhannya. Angka-angka ketersediaan pangan strategis di tahun 2020 hingga saat ini terjaga dan sangat kondusif.
Bahkan beras sebagai komoditi pangan utama di Indonesia juga terbukti mampu untuk terus dijaga dengan baik. Utamanya petani masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Moga-moga tidak naik karena stoknya selalu ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia and terima kasih. We hope we can continue the winning partnership that has characterized IRI and Indonesian government collaboration over the decades. Thank you very much. Thanks to Joko Widodo to step forward and to all ministers to please kindly stand up. Ladies and gentlemen, this award represents the achievement of Indonesia in rice self-sufficiency after the FAO UN medal in Rome 36 years ago. Penghargaan dari IRI ini didasarkan fakta bahwa Indonesia memiliki sistem pertanian dan pangan yang tangguh. Dan karena itu mampu bersuasembada antara tahun 2019 dan 2021 melalui penerapan beragam inovasi teknologi pertanian. Faktanya ketika Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 akibat COVID-19, sektor pertanian kita itu tumbuh 16,24%. Indonesia tidak ada ketergantungan beras impor, sudah self-sufficient. Dan Menhan Prabowo juga menyampaikan bahwa kita bisa produksi jagung dan juga memproduksi alternatif gandum, yaitu cassava atau singkong. Ini akan kita bahas sebentar lagi. Pupuk sintetik tentu saja menjadi faktor strategis di balik ketahanan pangan. Pupuk organik memang disebut-sebut sebagai lebih sehat dan ramah lingkungan, namun memiliki keterbatasan oleh karena skala industrinya masih kecil, dan ini nanti larinya ke faktor availability, ketersediaan, dan faktor harga jual ke petani. Singkatnya, tidak ada pupuk ya tidak ada beras, jagung, maupun gandum. Dalam statistik pangan, pupuk sintetik ini dibagi menjadi pupuk potasium, ini dikenal juga sebagai pupuk kalium, dan pupuk fosfat. Potasium atau potash, pupuk garam abu, ini penting bagi pertanian karena garam abu itu meningkatkan penyimpanan air, juga nilai gizi, rasa, warna, dan tekstur. Dan juga meningkatkan ketahanan penyakit pada tanaman pangan. Fosfat atau fosfor dipakai untuk merangsang pembungaan. Kebutuhan tanaman terhadap fosfor meningkat tinggi ketika tanaman akan berbunga, terutama di masa awal budidaya pertanian. Masalahnya adalah ketersediaan potasium dunia yang tidak merata menyebabkan banyak negara harus bergantung kepada impor untuk mempertahankan suplai kalori domestiknya. Data Menhan Prabowo mengatakan 50% produksi kalori dunia bersandar pada availability dan affordability pupuk sintetik ini. Jadi, dalam konsep food security atau ketahanan pangan, prinsip availability dan affordability ini berlaku derivatif, baik di level supply kalori atau protein maupun di level pupuknya. Dan ini semua tergantung pada faktor trade atau perdagangan dunia. Maka dengan sendirinya disrupsi pada food atau fertilizer trade ini bersifat detrimental atau membahayakan terhadap food security. Disrupsi yang ada sekarang ini disoroti dengan tajam oleh Menhan Prabowo Subianto. Sejak pandemi COVID-19 dan perang Ukraina, terjadi apa yang oleh Menhan Prabowo dinamakan sebagai unprecedented global challenge.
yang dikarakterisasikan oleh meningkatnya secara gila-gilaan berbagai indeks harga strategis. Harga pupuk, harga pangan, minyak mentah, harga gas terutama di Eropa, dan biaya logistik laut juga tingkat suku bunga. Hal ini merupakan lingkaran setan atau vicious cycle yang potensial membawa kepada lingkaran setan lainnya, yaitu terjadinya social and political unrest yang dipicu beberapa faktor seperti bisa Anda lihat di layar. Akibat pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina telah memberikan dampak serius pada 107 negara atau kira-kira 1,7 miliar penduduk dunia, terutama dengan harga pangan yang meningkat drastis. Is an existential threat to humankind, because without food there is no civilization, there is no humankind. If we warn about a danger coming, they accuse us of being pessimistic. My President Jokowi, this year alone, I think has spoken maybe 25 times more in public, warning the Indonesian people that we are facing difficult times. Next year will be very difficult. And there are people who accuse him of spreading pessimism. And I understand, maybe some people cannot accept the necessities of how do we face this population explosion. Indonesia, our increase in population every year is 1.9%. That is 5 million new babies every year. 5 million new mouths. 5 million, the size of Singapore. Every year in Indonesia, there is a new Singapore. So this population explosion is something in front of us. 5 million jobs, 5 million new spaces in schools, in hospitals. This is the dimension of our challenge. Climate change. We feel it. Jakarta is, the sea level is increasing 5 centimeters every year. And during one of my visits to the coastal area of Tanjung Priok, families, they are sleeping in their bedroom with the seawater in their bedroom. Climate change is not some theory, it is in front of us. In Kerawang, which is maybe 1 hour from here, the sea has come in maybe already at least 3-4 kilometers. There's maybe more. Kerawang lebih banyak ya. Kerawang sudah berapa kilo itu masuknya? Ya. Kerawang, you are from Kerawang, are you? 3-4 kilometer. Gue baru ngomong 4 kilometer dari. Pinter aja lo. This is the Speaker of the West Java Parliament. So climate change for Indonesia is real. Can you imagine 4 kilometers times 200 kilometers long? How many hectares have we lost from productive land, from arable land, from our rice bowl? Kerawang is the rice bowl of Indonesia. And of course, in front of us, geopolitical conflict. I just would like to reiterate, Indonesia, our traditional foreign policy is one of friendship to all countries. By history, Indonesia was one of the founders of the non-aligned movement.
I would like to reiterate this because although we consider United States as a very good friend and strategic partner of Indonesia, the United States having many times assisted Indonesia in our darkest moments, the United States have supported our war of independence. So we acknowledge this friendship, but as a good friend, sometimes we have to be courageous enough to remind our close friend who we admire, who we want to emulate. But this is important. In any geopolitical conflict, there are always two sides to a story. And each side is convinced they are right. Each side is willing to die for what they consider to be right. I have to remind everybody, there is always two sides to a conflict. The important thing is, do we want to resolve the conflict or not? If we do not want to resolve the conflict, we are entering a very dangerous region and a dangerous zone of time. We are in danger of a nuclear war. We are in danger of a nuclear war. We hope, we pray that the leaders of the world will be wise and enlightened. But we have seen in history many great conflict, many great explosion, conflagration happened out of accident. Sometimes wars happen because of one lieutenant or one captain who start firing because he was afraid. Therefore, what we talk about is compounded by these threats. Zero-sum game victories, I don't think is feasible in the current state of the world. We can be right, but are we doing it in the long-term interest of our people? Without food, energy, and water, economic crisis, social unrest, civil war, failed state. Therefore, food, energy, and water is existential. Geopolitik dimulai dengan analisis strategic position. Apa posisi strategis Indonesia dalam isu ketahanan pangan ini? Di darat, Indonesia punya 23 juta hektar lahan subur yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Punya 120 juta hektar area hutan dan punya iklim stabil sepanjang tahun yang baik untuk pertanian. Itu di darat. Di laut, kita punya 325 juta hektar wilayah laut, di mana 23 juta hektar adalah wilayah dilindungi konservasi untuk keperluan ikan-ikan dari seluruh dunia bertelur. Dan wilayah ini akan ditingkatkan menjadi 30 juta hektar. Indonesia adalah negara ketiga pemilik coastline terpanjang di dunia setelah Kanada dan Norwegia. Di samping itu, 60% dari perdagangan dunia melintasi perairan Indonesia. Menhan Prabowo Subianto memperkirakan dunia akan menghadapi krisis protein dan sumber daya laut Indonesia bisa menjadi solusi terhadap krisis ini. Begini, permintaan protein dunia pada base year tahun 2017 itu berada pada kisaran 324 juta ton yang dihitung dari berbagai sumber protein seperti cattle, pork, poultry, dan fish. Setiap tahun ada kenaikan
permintaan sebesar kurang lebih 1,7% dan kenaikan pasokan sebesar 1%. Artinya permintaan dan pasokan sama-sama tumbuh, namun tidak berimbang. Maka dengan komposisi persentase pertumbuhan permintaan dan pasokan yang seperti itu, pada tahun 2025 diproyeksikan akan terjadi perpotongan atau crossing sekaligus pembalikan arah di mana permintaannya melebihi pasokannya. Keadaan ini artinya terjadi krisis protein oleh karena permintaan di atas pasokan. Terjadi kelangkaan barang dan terjadi kenaikan harga. Ini hukum supply dan demand yang normal. Dengan asumsi pertumbuhan pasokan dan permintaan seperti itu, maka sampai dengan tahun 2050 diperkirakan permintaan protein dunia akan mencapai 582 juta ton. Ini pangsa pasar yang besar sekali. Nah, Menhan Prabowo melihat krisis protein yang diperkirakan mulai pada tahun 2025 itu sekaligus membawa peluang diperlukannya pasokan protein untuk mengimbangi defisit yang terjadi. Menhan Prabowo jeli melihat bahwa dari sisi input produksinya, yaitu makanan ternaknya, cattle itu memerlukan 31 kg makanan untuk mencapai 1 kg body weight-nya, berat badannya. Babi sebanyak 10 kg, poultry sekitar 4 kg, ikan 2 kg. Jadi terlihat jelas di sini bahwa aquaculture adalah yang paling efisien biaya pangan ternaknya. Ini artinya aquaculture adalah masa depan protein dunia. Tadi sudah disinggung tentang strategic position kita dalam food security di darat maupun di laut. Sekarang mari kita lihat arah pembangunan sektor kelautan kita untuk 2021-2024 yang diistilahkan sebagai berbasis ekonomi biru. Kalau di darat, ekonomi yang ramah lingkungan diistilahkan dengan ekonomi hijau atau green economy. Di laut dinamakan ekonomi biru. Program ekonomi yang biru yang dimaksud meliputi perluasan kawasan konservasi laut sebagai ekosistem blue carbon, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang ramah lingkungan, serta penataan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan akibat tingginya aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah plastik di laut. Dari kelima program arah kebijakan ini, pendapatan negara terbesar itu ada di program nomor 2 dan 3. Tetapi yang menjadi key issue di sektor perikanan ini adalah sesuatu yang ironis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 22 Januari tahun 2022 menyoroti bahwa kontribusi ekonomi produk domestik bruto sektor kelautan dan perikanan sangatlah kecil, hanya 2,8%. Pangsa pasar ekspor hasil perikanan dalam perdagangan dunia juga hanya 3%. Padahal 62% wilayah Indonesia adalah laut. Dalam istilah Sri Mulyani dikatakan is almost nothing. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM memperkuat pernyataan Menko Sri Mulyani. Dari tahun 2014 sampai 2021, realisasi investasi PMDN dalam negeri di sektor perikanan hanya 2,24 triliun atau hanya 0,09% dibandingkan dengan total nilai investasi nasional. Itu yang PMDN. Yang PMA asing, realisasi nilai investasinya relatif minim juga. Total hanya 334 juta dolar Amerika. Atau kurang dari 5 triliun selama
8 tahun atau average 625 miliar per tahun. Ini sangat jomplang dibandingkan dengan anggaran KKP yang 4,72 triliun di tahun 2021 saja. Ini belum menghitung yang dari 2014. Jadi bagaimana mencari solusi ini? Tahan dulu, kita sekarang akan bahas soal peluang kalori bagi kepentingan Indonesia. Kenapa Bill Gates di tahun 2014 mengatakan bahwa cassava atau singkong is the most interesting vegetable in the world? Dari 6 poin dalam Gates Notes, yang menarik perhatian saya adalah ini. Singkong mentolerir kekeringan, tahan sebagian besar hama, tumbuh baik di tanah yang subur, dan tidak seperti kebanyakan tanaman lainnya, singkong dapat disimpan di dalam tanah hingga 2 tahun lamanya tanpa membusuk. Jendela panen yang panjang ini berarti singkong dapat bertindak sebagai semacam jaminan terhadap bencana kelaparan. Di sini kita bicara soal suplai kalori dunia yang tadi disoroti oleh Menhan Prabowo Subianto. Di dunia kesehatan, panduan umum yang digunakan adalah rata-rata pria itu membutuhkan sekitar 2.500 kalori per hari untuk mempertahankan berat badan dan aktivitas normalnya. Sedangkan rata-rata wanita memerlukan 2.000 kalori per hari. Tentu saja angka-angka ini bervariasi tergantung dari faktor usia, tinggi badan, dan tingkat aktivitas fisik. Bisa Anda lihat di layar, suplai kalori per kapita per hari Indonesia berada pada kisaran 2.500-3.000. Jadi termasuk bagus karena memenuhi kebutuhan normal. Tidak hanya itu, dari data ini juga Anda bisa lihat bahwa nampaknya tidak ada peluang krisis kalori mengingat di negara-negara maju, Amerika Serikat dan Eropa, suplai kalorinya melebihi kebutuhan rata-rata manusia. Sedangkan di negara-negara middle income, relatif suplai kalorinya per kapita per day juga masih terpenuhi. Lalu masalahnya di mana? FAO memang menyoroti bahwa global food production is incredibly efficient. The world's farmers produce enough food to feed 1.5 times the global population. That's enough to feed 10 billion. We are at around 8 billion currently. Tetapi faktanya, despite this excess of food production, hunger still exists. How is that possible? Jawabannya adalah our inability to feed the entirety of the world's population is mostly due to food waste. Secara global, 30-40% of all food is wasted. Ada 2 fenomena umum kenapa hal ini terjadi. Pertama, di negara kurang berkembang, limbah ini disebabkan kurangnya infrastruktur dan pengetahuan untuk menjaga makanan agar tetap segar. Misalnya di India, itu kehilangan 30-40% dari produk makanannya karena pengecer dan grosir tidak memiliki cold storage. Di negara yang lebih maju, harga makanan yang relatif murah merangsang dilakukannya pemborosan. Dan dengan ukuran porsi yang besar-besar, baik di restoran maupun yang kemasan, semakin banyak makanan yang dibuang dan terbuang. Jelas sekali bahwa sistem distribusi makanan kita ini tidak efisien. But this inefficiency won't drive 2 billion more people into hunger by 2050. Climate change will. Perubahan iklimlah yang akan mengubah ini. Antara tahun 1952 dan 2011, rata-rata musim panas bertambah dari 78 menjadi 95 hari. Sedangkan hari-hari musim dingin menyusut dari 76 menjadi 73. Maka perubahan iklim akan membentuk kembali lanskap pertanian dunia. Untuk melindungi dari perubahan ini, petani perlu
memodernisasi metode pertanian dan mendiversifikasi ladang mereka. Melalui kedua hal ini, sekarang kita paham kenapa Bill Gates tadi mengatakan singkong mentolerir kekeringan, tahan sebagian besar hama, dapat disimpan di tanah hingga 2 tahun tanpa membusuk. Selain itu juga spesifik jendela panen yang panjang ini artinya singkong bertindak menjadi semacam asuransi terhadap bencana kelaparan. Skala pangsa pasar Microsoft itu sudah di level memotret 8 miliar penduduk dunia. Ini fakta. Nah, melalui bisnis pangan dunia, Bill Gates memiliki cara pandang yang sama dengan pangsa pasar Microsoft. Baik di pelosok Papua maupun di Gunung Kidul sini, di komputer Pemda setempat maupun sekolah-sekolah negeri, pasti menggunakan produknya Bill Gates. Entah itu yang ori maupun yang bajakan. Lalu apa solusinya? Jawabannya adalah roadmap hilirisasi yang mencakup 21 sektor. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada 30 Januari 2023 ini melapor kepada Presiden Joko Widodo bahwa peta jalan investasi strategis telah selesai. Untuk membangun peta jalan hilirisasi yang menjadi fokus Bapak Presiden. Dan alhamdulillah pekerjaan sudah selesai dan kami sudah laporkan dibagi menjadi 8 bagian dan 20 dari 21 komoditas peta hilirisasi. Jadi selama ini kan kita bicara hilirisasi, peta jalan roadmap besarnya itu belum ada. Dan alhamdulillah tadi kami sudah laporkan dengan total investasi sampai dengan 2040 sebesar 545,3 miliar US dollar. Nah, tahapan-tahapannya juga tadi sudah kita bahas teknis dan nikel sudah kita lakukan dengan baik. Jadi prototipe nikel yang kita lakukan hilirisasi ini yang akan kita pakai juga untuk di sektor-sektor yang lain seperti timah, boksit, kemudian oil and gas, kemudian tembaga. Tidak hanya di sektor itu, tapi juga di sektor perkebunan, pangan, perikanan. Supaya ke depan Indonesia akan betul-betul fokus pada peningkatan nilai tambah. Instrumennya adalah hilirisasi. Dan ingat, negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam, beda antara negara yang punya sumber daya alam yang tidak melakukan hilirisasi dengan yang melakukan hilirisasi. Kalau yang melakukan hilirisasi, percepatan pertumbuhan ekonominya dan menuju kepada negara maju lebih cepat daripada punya sumber daya alam tidak melakukan hilirisasi. Dan kita sudah memulai di zaman Bapak Presiden Jokowi. Jadi itu yang kami laporkan. Sampai ketemu di edisi AI berikutnya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal